Kasus bayi nyaris tertukar yang menimpa pasien Nina Saleha di Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Dr. Hasan Sadikin atau RSHS Bandung memasuki babak baru. Pihak Nina mengaku secara tegas membantah klaim rumah sakit yang menyebut kedua belah pihak telah sepakat menempuh jalan damai. Kuasa hukum Nina Saleha, Krisnamurti, mengatakan meski pihak rumah sakit telah menyampaikan permintaan maaf, namun hal itu tidak menghapus unsur pidana. Ia menilai kasus ini harus diusut tuntas karena menyangkut keamanan bayi dan kepastian hukum. Krisna juga menyoroti dugaan kejanggalan prosedur, termasuk hilangnya bayi dari ruangan sebelum diserahkan secara resmi kepada orang tua. Serta lemahnya pengamanan saat orang tidak dikenal sempat membawa bayi keluar dari ruangan. Pihak Nina menilai terdapat indikasi kuat percobaan penculikan karena bayi sempat berpindah ke pihak lain sebelum akhirnya dikembalikan. Sementara itu, kondisi psikis ibu bayi disebut masih terguncang dan trauma. Bahkan korban dikabarkan takut untuk kembali berobat ke rumah sakit tersebut. Untuk memastikan kejelasan, pihak keluarga menuntut tes DNA secara independen serta meminta rekaman CCTV dibuka untuk mengungkap identitas pihak yang sempat membawa bayi. Krisna juga menegaskan sanksi administratif terhadap perawat dinilai tidak cukup. Pihak Krisna mendesak agar ada proses hukum serta tindakan tegas. Krisna memberikan batas waktu 3 kali 24 jam kepada pihak rumah sakit untuk memberikan jawaban resmi. Nantinya jika tidak ada titik temu, kasus ini akan dibawa ke ranah hukum dan dilaporkan ke pihak berwenang. Itu kami sepakat, tapi tidak menghilangi daripada unsur-unsur tindak pidana. Kalau ini pidana kan berdiri sendiri. Kalau ditemukan nanti deliknya, ditemukan unsurnya, itu berjalan. Nah, kalau ada kesepakatan damai, karena kemarin itu dihadiri oleh manajer hukum, kan saya bilang tadi harusnya Bapak, kan sebagai manajer hukum harus ada produk dong dari kesepakatan itu. Kalau itu dinyatakan itu adalah damai, saya bilang. Namanya RG itu kan ada kesepakatan produknya apa, itu tidak ada. Nah, kebetulan kita bilang yang kedua, kita ingin bercerita kejadian kronologis yang sesungguhnya itu seperti apa. Kita bilang, karena kalian dapat tuh baru hanya dari internalnya kalian, kita bilang. Belum ada keseimbangan. Kemarin, waktu kalian datang ke rumahnya daripada Bu Nina belum didampingi penasihat hukum. Jadi Bu Nina hanya sekedar menjawab keinginan mereka dengan apa adanya. Tapi kronologis itu sudah disampaikan kepada kami ketika kami menerima kuasa hukum daripada Bu Nina. Pertama, bahwa kita membantah ada keterangan dari Dinkes atau apa ya? Dari Dinkes bahwa klien kami menitipkan katanya anaknya kepada suster. Itu yang kita bantah. Kalau anak itu sudah diterima kepada klien kami, kenapa mesti dititipkan? Itu yang pertama. Nah, bahwa kejadian yang aslinya, ini kami ceritakan bahwa klien kami, Nina ini
dia menunggu bayinya kok tidak kan bayinya itu belum datang seperti apa. Nah kemudian tapi kami tadi juga di dalam bilang bahwa dari surat pasien yang mana tadi kita kasih lihat ya. Nah ini dia bahwa pasien belum menandatangani di lembaran kedua ya, sebentar ya. Oke, di lembaran kedua bahwa pasien belum menandatangani kepulangannya. Gitu loh, belum menandatangani kepulangannya. Lalu kemudian mereka bilang tadi pihak rumah sakit bahwa dokter sudah tanda tangan. Loh, memang dokter sudah tanda tangan, tapi pasien belum ketemu. Ya kan ini belum ketemu. Kemudian karena ini ditunggu-tunggu lama, surat masih dipegang oleh klien kami, gitu loh. Akhirnya klien kami datang dong ke tempat ruangan itu. Dan apa yang terjadi di situ? Kosong bayinya, bos. Nggak ada bayinya. Betul kan? Bayinya nggak ada. Ya kan, bayinya nggak ada. Untung ada petunjuk. Apa petunjuknya? Adalah selimut yang dipakai. Nah, kalau kita orang normal, kita berpikirnya mudah, gampang kok kita berpikirnya, sederhana. Kita nih duduk nih, kita pasien. Saya lah anggaplah kita berobat di situ. Tiba-tiba dititipin nih, ya kan? Mas dititip nih bayi. Oh, nggak berani saya. Gila kali. Sebagai informasi, kejadian berawal saat putra Nina tengah menjalani perawatan penyakit kuning di ruang ICU pada Rabu 8 April. Namun Nina terkejut saat mengecek anaknya, sebab kondisi inkubator sang buah hati sudah kosong. Sementara itu, perawat berdalih telah memanggil nama Nina berkali-kali. Nina mengaku adanya kejanggalan pada perilaku petugas keamanan, di mana petugas tersebut malah meminta ponsel Nina untuk memberikan penilaian layanan. Saya belum tahu ya. Tapi sejauh ini tadi ketemu Bang sama Direksi. Sama siapa? Sama Pak Dirut udah ketemu. Saya bisa jawab. Tapi sejauh ini langkah dari intinya pihak rumah sakit dan pihak kuasa hukum dan korban sudah ketemu. Itu intinya. Kita bertindak atas nama direksi. Jadi nggak mungkin kita sebagai karyawan tidak bertindak atas dasar atas nama direksi. Itu aja. Tapi ada evaluasi nggak Bang ke depannya? Saya tidak bisa jawab. Ada evaluasi nggak? Mohon maaf. Oh pasti ada. Kasih ya. Rekan-rekan terima kasih. Nanti segera akan kita kabari. Oke? Mohon maaf. Ya, siap. Nanti kita kabari ya. Udah.